Selamat pagi, Romo, Bapak Ibu, dan anak-anak yang terkasih. Selamat datang di misa pembukaan semester 2, pelantikan OSIS dan persiapan ujian kelas 12 Santo Kristoforus. Hari ini kita akan mengadakan misa yang dipimpin oleh Romo Sisko Alexander MSC. Untuk itu, kami mohon untuk seluruh peserta untuk mematikan mic dan kita hanya mengikuti misa virtual ini dari rumah kita masing-masing. Hari ini kita mengambil tema menumbuh kembangkan jiwa kepemimpinan dalam berorganisasi yang kreatif dan inovatif di masa pandemi COVID-19. Marilah kita mempersiapkan diri dalam perayaan Ekaristi ini dengan menyanyikan lagu dengan gembira puji syukur nomor 336. Kasihanilah aku, ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamu lah jiwaku berlindung. Di bawah sayapmu aku akan bernaung, sampai berlalulah malapetaka. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus besertamu dan sertamu juga. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Aktivitas akademika SMA Santo Kristoforus I yang saya kasihi dalam Kristus. Pada pagi hari ini kita pertama-tama mau memanjatkan pujian dan syukur untuk segala berkat dan juga penyertaan serta perlindungan Tuhan. Karena kita telah melewati tahun yang lama, tahun 2020 yang penuh dengan tantangan dan rintangan. Dan saat ini kita memasuki tahun yang baru. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan senantiasa berjalan bersama dengan kita untuk menggapai segala cita-cita dan harapan kita. Pada hari ini secara khusus kita mempersembahkan kurban Ekaristi ini untuk pelantikan kepengurusan OSIS dan juga misa pembukaan semester yang kedua serta persiapan ujian kelas 12. Semoga Tuhan senantiasa menganugerahkan berkat dan juga rahmat kekuatan
bagi kita semua, dan teristimewa juga kebijaksanaan, supaya kita dapat mengisi hari-hari hidup kita penuh bermakna dan juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudariku yang terkasih, menyadari segala kekurangan dan dosa-dosa kita, marilah kita hening sejenak. Kita tunduk di hadapan Tuhan, kita mohon ampun supaya kita layak dan pantas mempersembahkan kurban yang menyelamatkan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Intensi misa kita pada kesempatan ini pertama-tama kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan dan juga mohon bimbingan Tuhan senantiasa dalam proses pembelajaran selama semester yang kedua, dan juga mohon bimbingan dan penyertaan Tuhan bagi para siswa yang akan dilantik di dalam kepengurusan OSIS yang baru, dan juga kita mohon berkat dan juga penyertaan serta perlindungan Tuhan bagi siswa kelas 12 yang akan mengikuti ujian. Dan juga kita tentu berdoa untuk kita semua, baik guru, pemimpin, yayasan, dan juga para murid serta orang tua di mana saja mereka berada, senantiasa berada di dalam perlindungan Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas pengantara kurban perjanjian baru kami. Ialah Yesus Kristus Putra-Mu. Bantulah kami untuk senantiasa bersukacita dalam ikatan perjanjian dengan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Kristus menjadi pengantara perjanjian yang lebih agung. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, sekarang Yesus telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan ada tempat untuk yang kedua. Allah sudah menyadarkan mereka akan cacat itu ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang kuadakan dengan nenek moyang mereka. Yakni, waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka tidak setia kepada perjanjianku, maka aku menolak mereka. Demikian sabda Tuhan.
Tetapi sekarang, inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Mereka tidak akan lagi mengajar sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, "Kenalah Tuhan." Sebab mereka semua besar ataupun kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Dengan memaklumkan perjanjian yang baru ini, Allah menyatakan bahwa perjanjian yang pertama itu tidak berlaku lagi. Dan apa yang sudah tidak berlaku dan telah menjadi usang, telah dekat kepada kemusnahannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Siapkan hatiku Tuhan dengan firman-Mu saat ini. Sujud menyembah Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan rahmat-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan dengan firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam diri Kristus, Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dan mempercayakan warta perdamaian kepada kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus memanggil orang-orang yang dikehendakinya untuk menyertai Dia. Pada suatu hari Yesus naik ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai Dia.
dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan untuk menerima dari dia kuasa mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon, yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya. Yang keduanya, ia beri nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus, selamat pagi, Shalom. Selamat pagi, Romo. Shalom. Ya, selamat tahun baru untuk kita semua. Kita memasuki tahun 2021. Tentu ada begitu banyak harapan yang ada di dalam diri kita. Kita berharap bahwa tahun 2021 ini kita segera terbebas dari situasi karena COVID-19 yang melanda kita sejak tahun 2020. Karena secara otomatis selama tahun 2020 kita tidak bisa berbuat banyak di dalam seluruh rencana-rencana, kegiatan-kegiatan proses pembelajaran kita pun akhirnya harus tersendat-sendat dan membuat kita harus berinovasi, membuat kita harus kreatif terus-menerus. Sehingga karena pandemi ini juga lah, maka kita mengadakan perayaan Ekaristi seperti yang kita lakukan sekarang ini. Ya, yang dulunya kita biasanya merayakan Ekaristi secara offline, secara langsung di dalam satu ruangan, kita bisa menerima tubuh dan darah Kristus secara langsung. Tetapi karena COVID ini mengharuskan kita, memaksakan kita merayakan perayaan Ekaristi secara streaming seperti. Tetapi saya sungguh yakin dan percaya meskipun kita mengadakan secara live streaming tetapi tidak mengurangi makna dari Ekaristi yang kita rayakan, bahwa kita mau mempersembahkan seluruh hidup kita, seluruh pergumulan-pergumulan kita, seluruh harapan dan cita-cita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengatur seturut dengan kebijaksanaannya, seturut dengan rancangan dan kehendaknya sendiri. Tapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus selalu optimis di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita bersyukur bersama dengan seluruh keluarga besar SMA Santo Kristoforus yang Kristoforus 1. Bahwa kita bisa mengadakan perayaan syukur dalam rangka pembukaan tahun ajaran, pembukaan semester yang kedua, lalu juga pelantikan OSIS, dan juga kita mohon penyertaan dan bimbingan Tuhan bagi mereka yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian. Secara khusus untuk anak-anak atau adik-adik kita kelas 12. Memang selama menjalani proses pembelajaran di masa pandemi ini tidaklah gampang, tidaklah sulit, tidaklah mudah, sangat sulit. Karena ini juga yang saya alami, saya sebagai mahasiswa juga mengalami betapa tidak nyaman, tidak mengenakan mengalami proses pembelajaran dengan menggunakan streaming begini. Kadangkala kita tertantang, tergoda untuk tidak fokus, untuk sebagai murid juga sebagai mahasiswa yang saya alami sangat-sangat menantang. Tapi kembali lagi kepada kita, komitmen kita, motivasi kita untuk belajar apa? Kalau kita belajar memang sungguh-sungguh untuk mempersiapkan kehidupan, apapun tantangan yang kita alami, maka kita pasti akan terus untuk berusaha dan berjuang di dalam kesulitan itu. Saya juga sungguh menyadari pasti para guru dan juga dosen-dosen itu juga bergumul dan berjuang.
ya, bagaimana bisa memberikan suatu pengajaran yang baik, pengajaran yang menarik perhatian, itu tidak mudah. Karena itu ya, apa yang kita alami sekarang ini, apa yang kita jalani saat ini, ya mari kita tetap syukuri bahwa meskipun di dalam keadaan yang serba sulit dan terbatas, toh proses pembelajaran kita tidak berhenti. Proses pembelajaran kita tetap terus berjalan meskipun ada begitu banyak kesulitan, ada begitu banyak mungkin kekurangan, tetapi sebagaimana tema yang diangkat di dalam misa pada hari ini, ya, kita semua pada akhirnya dituntut untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang semakin kreatif, semakin inovatif. Dan menarik sekali bahwa bacaan yang kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini, bahwa Yesus menetapkan 12 orang rasulnya. Jadi orang-orang pilihan yang ia yakini bahwa mereka punya kemampuan untuk menjalankan tugas perutusan itu. Dan saya yakin dan percaya bahwa para murid yang diutus, yang dipilih dan diutus oleh Yesus ini, mereka punya, ya, daya kreativitas, daya inovatif di dalam diri mereka, sehingga mereka tetap mampu bertahan di dalam aneka kesulitan dan tantangan yang mereka alami. Ya, kita tahu bersama bahwa di akhir dari kehidupan para murid, ya, yang dipilih oleh Yesus, kecuali Yudas Iskariot yang telah mengkhianati dia dan kemudian nanti digantikan oleh Matias, pada umumnya mereka semua, ya, wafat sebagai martir. Ya. Kita melihat betapa daya kreatif itu ada di dalam diri mereka sehingga mereka tetap mampu bertahan di tengah kesulitan dan tantangan apapun juga. Nah, ini tentu juga menjadi tugas bagi kita. Ya, bagi kita semua yang telah dibaptis, kita yang telah dengan sadar untuk mau menjadi murid Yesus. Kita dipilih, kita dipanggil untuk menjadi murid Yesus sesuai dengan nama kita masing-masing. Karena Yesus juga menghendaki supaya kita terlibat, ya, di dalam karya pewartaan Injil tadi. Ya, pewartaan Injil intinya adalah menghadirkan sukacita dan kebaikan di mana-mana lewat tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita masing-masing. Entah sebagai siswa atau murid-murid, kita menjalankan tugas kita sebagai murid dengan sebaik-baiknya, pasti itu akan menyukakan hati guru-guru kita. Kalau kita mendapatkan nilai yang baik, mendapatkan nilai yang memuaskan, itu pasti juga akan membanggakan orang tua kita, juga akan membanggakan dan juga tentu bisa mengharumkan nama sekolah kita. Begitu juga dengan guru-guru, menjalankan fungsi profesionalisme mereka dengan sebaik-baiknya, dan pasti itu juga akan membahagiakan, mendatangkan berkat, ya, bagi banyak orang. Jadi tugas yang diemban itu, meskipun kita hanya seringkali menyadari, ya, hanya menjalankan tugas, tetapi kalau kita lihat secara lebih jauh bahwa kita sebenarnya turut serta berpartisipasi dalam proyek besar dari negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan juga berpartisipasi dalam proyek Allah sendiri. Kalau masyarakat, bangsa itu cerdas, memiliki kebijaksanaan di dalam hidup, maka saya yakin dan percaya bahwa nilai-nilai kerajaan Allah itu pasti akan dengan gampang untuk disebarkan di mana-mana. Kalau dalam arti yang sesungguhnya, ya, kita menghayati kecerdasan, kebijaksanaan itu di dalam arti yang sesungguhnya. Karena kan seringkali orang bertanya, ada begitu banyak orang-orang pintar, orang-orang yang cerdas, tetapi seringkali tingkah lakunya itu suka merugikan kehidupan yang lain. Itu kembali lagi kepada pribadi. Sehingga di dalam sekolah kan tidak hanya kita mengembangkan atau mendidik kognitif atau mendidik pikiran, mendidik budi, tetapi juga kita mendidik akhlak, mendidik karakter supaya itu memang berjalan beriringan. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah memberikan diri, memberikan waktu untuk ambil bagian dalam proyek Allah ini, juga ambil bagian dalam proyek negara ini. Dan semoga kita semakin menyadari bahwa betapa mulianya, betapa luhurnya tugas, ya,
kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Sehingga ada istilah bahwa guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa, itu memang seperti itu. Kemudian untuk teman-teman, siswa-siswi, murid-murid, ya, mari kita terus berjuang di dalam kehidupan kita. Kita menjalankan tugas dan panggilan yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Sebagai murid, ya, dengan sebaik-baiknya. Karena kalau kita bersekolah itu kita bersyukur. Ada begitu banyak orang mungkin di luar sana, teman-teman yang mungkin sebaya dengan kita, seusia dengan kita, tidak bisa mengenyam pendidikan seperti yang kita alami. Kalau mereka yang tidak bisa bersekolah dan rindu untuk bersekolah, lalu kita yang punya kesempatan dan tidak mempergunakan itu dengan sebaik-baiknya, betapa berdosanya kita. Baiklah adik-adik yang terkasih, teman-teman, bagi mereka yang dipercayakan untuk, ya, kemudian bagi mereka yang dipercayakan untuk bergabung di dalam OSIS ini, selamat menjalankan tugas. Yakin bahwa para guru itu tidak salah memilih, bahwa Anda adalah orang-orang kepercayaan, orang-orang yang dianggap mampu untuk menjalankan tugas ini. Ya, seperti Yesus juga kan, ternyata dia memilih dari sekian begitu banyak orang, dia memilih 12 orang murid, ya, untuk menjadi rasulnya, untuk menyertai dia. Karena Yesus yakin dan percaya bahwa 12 orang itu punya kemampuan untuk menjalankan tugas, untuk menjalankan amanah. Dan saya juga yakin dan percaya bahwa orang-orang yang dipilih masuk di dalam kepengurusan OSIS ini adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas yang diemban oleh baik dari guru maupun dari sekolah, baik teman-teman. Ya, selamat untuk Anda semua yang bergabung di dalam kepengurusan OSIS. Dan juga untuk teman-teman yang mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian, ya, persiapkan diri sebaik-baik, bahwa hasil itu tidak mengkhianati proses. Kalau Anda berproses dengan baik, saya yakin dan percaya bahwa hasilnya juga pasti akan baik. Kalau kita tidak mempersiapkan proses ini dengan baik, dan kalau kemudian kita mendapatkan hasil yang tidak baik, jangan mempersalahkan orang lain. Tapi lihatlah diri kita sendiri. Baik. Pergi belanja di hari Jumat, tidak lupa membeli tomat. Bila kau mau hidup selamat, ayo tinggal di dalam rahmat. Anak muda jangan bertato. Kalau bertato rusak kulitnya. Jayalah selalu SMA Kristo, karena berhikmat guru muridnya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita memperbaharui iman kepercayaan kita dengan mengucapkan syahadat para rasul. Kalau kita lanjutkan dengan pelantikan OSIS, yaitu syahadat para rasul. Dipersilahkan kepada panitia. Terima kasih Romo. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera bagi semua. Yang terhormat Romo Alexander Sisko MD, yang terhormat Bapak FX Sri Wahyudi SPD selaku Kepala Sekolah SMA Santo Kristoforus I, yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA Santo Kristoforus I, yang terhormat orang tua siswa-siswi SMA Santo Kristoforus I, serta yang terkasih seluruh siswa-siswi SMA Santo Kristoforus I. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat dan anugerahnya yang diberikan kepada kita sampai saat ini, sehingga kita dapat merayakan virtual misa pelantikan OSIS SMA Santo Kristoforus I
periode 2020-2021. Tiba saatnya kita akan memulai acara. Kepada Bapak FX Yusri Wahyudi SPD selaku Kepala Sekolah SMA 1 Kristoforus 1 dipersilahkan untuk membacakan SK dan janji OSIS. Terima kasih, Lause. Romo Sisko Alexander, mohon izin. Ya, Bapak, Ibu, serta siswa-siswi sekalian, saya akan membacakan SK Kepala Sekolah tentang susunan pembina dan pengurus OSIS. Keputusan Kepala Sekolah nomor 05 garis miring kepengurusan OSIS garis miring 1 garis miring 2021 tentang susunan pembina OSIS tahun pelajaran 2020-2021. Menimbang bahwa penanggung jawab pembina OSIS di sekolah adalah kepala sekolah dibantu oleh wakil kepala sekolah. Bahwa agar dan pembina OSIS dapat melaksanakan tugas dan fungsinya, maka perlu mengesahkan pembina OSIS untuk masa jabatan tahun pelajaran 2020-2021. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS SMA Santo Kristoforus 1. Mengingat program kerja Kepala Sekolah SMA Santo Kristoforus 1 tahun pelajaran 2020-2021 memutuskan menetapkan susunan pembina OSIS. 1. Ketua FX Sri Wahyudi SPD. Wakil Ketua Desi Riasari SPD, Teresia Widyastuti SPD. Pembina ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pelistasi Sarumaha SAG. Pembinaan kehidupan berbangsa dan bernegara, Filipus Widyatmanto SPD. Pembina pendidikan pendahuluan bela negara, Angga Budi Nugroho SPD. Pembina kepribadian dan budi pekerti luhur, Katarina Erni Setiasih SPD. Pembinaan organisasi pendidikan politik dan kepemimpinan, Robert Akra Simbolon Dr. Andes. Pembina keterampilan dan kewirausahaan, Lisna Mani SPD. Pembina kesegaran jasmani dan daya kreasi, Ruli Yuda Triananda SPD. Pembina persepsi, apresiasi, dan kreasi seni, Petrus Ngadino. Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan. Apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan ditinjau kemudian. Ditetapkan di Jakarta, tanggal 22 Januari 2021. Kepala Sekolah selaku Ketua Pembina OSIS. Keputusan Kepala Sekolah nomor 05 garis miring kepengurusan OSIS garis miring 1 garis miring 2021 tentang susunan kepengurusan OSIS tahun ajaran 2020-2021. Menimbang bahwa satu-satunya organisasi siswa di sekolah adalah OSIS. Bahwa penanggung jawab pembina OSIS di sekolah ini adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dibantu oleh guru sebagai pembina OSIS. Bahwa agar OSIS dapat melaksanakan tugas dan fungsinya, maka perlu mensahkan dan melantik MPK, pengurus OSIS, dan pembina OSIS untuk masa jabatan tahun pelajaran 2020-2021. Mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kedua, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 garis miring U garis miring 1984 tentang pembinaan kesiswaan.
Ketiga, keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 226/C keputusan tahun 1992 tentang pedoman pembinaan kesiswaan. Yang keempat, program kerja Kepala SMA Santo Kristoforus I tahun pelajaran 2020-2021. 5. Program kerja OSIS SMA Santo Kristoforus I tahun pelajaran 2020-2021. Memperhatikan hasil rapat pembina OSIS tanggal 7 Januari 2021. Memutuskan, menetapkan. Pertama, susunan pengurus OSIS sebagai berikut. Ketua, Audritan, kelas 11 IPS. Wakil Ketua, Putu Anargia, kelas 10 IPA. Sekretaris, 1. Oktaliani Halim, kelas 11 IPA. 2. Stephen Sanjaya, 10 IPS 1. Bendara 1. Peri Febrian, kelas 11 IPA. 2. Rika Francisca, 10 IPA. Humas, Keiko Vicencia Limandau, 11 IPA. Pinkan Angelin, 11 IPS. Nadia Patricia, 10 IPS 1. Bidang ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Koordinator Gabriel Marcia, 11 IPS. Anggota Michelle Angela, 11 IPS. Samuel Giberto Laudrian, 10 IPS 2. Pembinaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Koordinator Nadelin Aprilini, kelas 11 IPA. Anggota 1. Juan Aminoto, 10 IPA. 2. Hengki Canjaya, 11 IPS. 3. Gregorius Satrio Wahyu Pramudia, kelas 10 IPS 1. Pembinaan pendidikan pendahuluan bela negara. Koordinator Edvenia Tricahya Wiono, 11 IPA. Anggota 1. Marta Lauren, 10 IPA. 2. Florencia Riyadi, 10 IPA. Pembinaan kepribadian dan budi pekerti luhur. Koordinator Felicia Titania, 11 IPS. Anggota 1. Peggy Pulimei, 11 IPS. 2. Jesslyn Rianto, 10 IPS 2. Pembinaan organisasi pendidikan politik dan kepemimpinan. Koordinator Stephen Willis, 11 IPA. Anggota 1. Rian Wiranata, 10 IPS 1. 2. Sepanya Valentin Enji, 10 IPS 1. Pembinaan keterampilan dan kewirausahaan. Koordinator Dea Angelica Ko, 11 IPA. Anggota 1. Prisil Wiguna, 10 IPS 2. 2. Jonathan Andreas Lukman, 10 IPS 1. Pembinaan kesegaran jasmani dan daya kreasi. Koordinator Graciela Benedicta, 11 IPS. Anggota 1. Ripaldo Marces Liang, 10 IPS 1. Kedua, Stepina Tendean, 10 IPS 1. 3. Nicholas Ferdinand Wijaya, 10 IPA. Pembinaan persepsi, apresiasi, dan kreasi seni. Koordinator Derio Julius, 11 IPA. Anggota 1. Grace Sipra Gabriela Vergo, 11 IPA. 2. Michelle Audelia Agustin, 10 IPS 1. 3. Marcella Lauren, 10 IPS 1. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2021. Kepala sekolah selaku Ketua Pembina OSIS.
Mari kita bersama-sama janji pengurus OSIS. Janji pengurus OSIS. Periode 2020-2021. Periode 2020-2021. Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa kami berjanji. Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa kami berjanji. 1. 1. Akan menjalankan kewajiban kami selaku pengurus OSIS periode 2020-2021. Akan menjalankan kewajiban kami selaku pengurus OSIS periode 2020-2021. Dengan kesungguhan hati kami sebaik-baiknya. Dengan kesungguhan hati kami sebaik-baiknya. 2. 2. Akan menjalankan semua ketentuan yang berlaku sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Akan menjalankan semua ketentuan yang berlaku sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dengan penuh tanggung jawab sebagai amal bukti kami. Dengan penuh tanggung jawab sebagai amal bukti kami. Untuk sekolah, gereja, bangsa, dan negara. Untuk sekolah, gereja, bangsa, dan negara. 3. 3. Akan menjalankan tugas kami dengan jiwa persatuan dan kesatuan. Akan menjalankan tugas kami dengan jiwa persatuan dan kesatuan. Atas dasar kekeluargaan demi tercapainya organisasi kami. Atas dasar kekeluargaan demi tercapainya organisasi kami. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mendengarkan janji kami. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mendengarkan janji kami. Membimbing langkah kami dan menerangi akal budi kami. Membimbing langkah kami dan menerangi akal budi kami. Serta menuntun kami dalam melaksanakan tugas ini. Serta menuntun kami dalam melaksanakan tugas ini. Jakarta, 22 Januari 2021. Pengurus OSIS. Jakarta, 22 Januari 2021. Pengurus OSIS. Selanjutnya kami mohon Pastor memberkati pembina dan seluruh pengurus OSIS. Saudara-saudariku yang terkasih, para pembina dan pengurus OSIS, mari kita tunduk sejenak di hadapan Tuhan. Kita memohonkan berkat, rahmat, kekuatan, dan juga kebijaksanaan agar kita dapat melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan juga perutusan ini dengan sebaik-baiknya. Pertolongan kita pada nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan, dengarkanlah doaku. Semoga seruanku sampai ke hadirat-Mu. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala berkat, juga tugas yang Kau percayakan kepada kami masing-masing. Pada hari ini, keluarga besar SMA Christophorus mengadakan upacara pelantikan pembina dan pengurus OSIS periode 2021-2022. Kami mohon turunkanlah berkat-Mu atas para pembina dan juga pengurus OSIS, supaya mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Kau percayakan kepada mereka masing-masing dengan sebaik-baiknya untuk memperluas kerajaan di tengah dunia ini sebagai amal bakti bagi gereja, bagi sekolah, gereja, bangsa, dan negara. Semoga Engkau juga menganugerahkan roh kebijaksanaan, juga kesehatan, baik secara jasmani dan rohani, supaya mereka dapat melaksanakan tugas ini seturut dengan rancangan dan kehendak-Mu. Berkatilah mereka semua ya Tuhan, khususnya di saat-saat kami mengalami masa yang sulit ini. Semoga mereka semakin mampu untuk berkreasi, untuk mengembangkan
daya inovasi di dalam memajukan sekolah SMA Santo Kristoforus. Berkatilah kami semua dan juga keluarga yang senantiasa mendukung kami dan juga mendukung para pengurus ini dalam menjalankan tugas yang kepercayakan kepadanya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. kepada Romo atas berkatnya kepada pembina dan pengurus OSIS periode 2020-2021, dan terima kasih juga kepada Bapak Wahyu. Selanjutnya kita akan melanjutkan ekaristi kita. Mari kita kembali lagi memperbaharui iman kepercayaan kita dengan menyatakan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, bangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah dengan segenap hati kita memanjatkan doa-doa kepada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang dengan murah hati mendengarkan doa orang beriman. Bagi pemimpin gereja, berkatilah para uskup, imam, dan diakon kami. Semoga mereka senantiasa menghartakan kasih-Mu kepada semua orang, sehingga semakin banyak orang merasakan dan menemukan Engkau yang hadir di dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi yang sedang mengalami kesedihan, keputusasaan, dan sakit, semoga mereka dapat merasakan kehadiran-Mu yang selalu menjaga dan menyapa mereka melalui para perawat, dokter, keluarga, dan setiap orang yang berkunjung, sehingga kesadaran itu memampukan mereka bangkit dari ketakutan dan menerima segala yang terjadi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para guru dan karyawan SMA Santo Kristoforus I, semoga Bapak Ibu guru dan karyawan dilimpahi kesejahteraan, kesehatan, dan kemampuan, serta kebijaksanaan untuk menghadirkan Tuhan dalam setiap karya yang mereka lakukan, terutama dalam mendidik para siswa. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi siswa-siswi SMA Santo Kristoforus I, kobarkanlah semangat kami para siswa dalam tugas belajar kami, agar kelak kami menjadi orang yang berdaya guna bagi sesama dan berusaha menjadi anak yang setia pada perintah orang tua di rumah dan para guru di sekolah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi siswa-siswi kelas 12 yang akan menempuh ujian akhir semester genap, ujian sekolah, dan ujian nasional, berkatilah seluruh persiapan kami, terutama dalam belajar untuk menempuh semua ujian akhir, dan juga peliharalah kesehatan jiwa dan raga kami, agar dapat melaksanakan semua soal ujian dengan baik dan benar, dan akhirnya memperoleh hasil yang memuaskan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sini, semakin banyaknya daya tarik dunia terkadang membuat kami lupa untuk bersekutu dengan-Mu. Kami mohon agar Engkau mengampuni kesalahan kami dan memberi kekuatan kepada kami agar berani memasuki keheningan batin, sehingga dapat mendengar dan merasakan kehadiran-Mu dalam setiap peristiwa hidup kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan diri kita masing-masing. Tuhan berkatilah keluarga kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dengan juga bagi para perintis yang telah meninggal, dan bagi banyak orang yang meninggal pada saat ini, semoga Tuhan mengampuni segala dosa dan menganugerahkan kebahagiaan kekal di dalam kerajaan surga. Dengan juga bagi saudara-saudari kita yang saat ini sedang sakit dan berbeban berat, semoga Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkan kami ya Tuhan. Allah Bapa Maha Murah, dengarkanlah doa-doa yang kami panjatkan demi Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Lanjutkan dengan liturgi Ekaristi.
Berjalan Kau ya Tuhan Allah salam dari kemurahan-Mu. Kami menerima roti yang kami siapkan ini, inilah dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Pujilah Kau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini, inilah dari pokok anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman roh. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh anak yang kudus. Allah Bapa Maha Penyayang, terimalah roti dan anggur persembahan kami bersama dengan segenap keluarga besar SMA Santo Kristoforus I. Semoga pelayanan kami senantiasa terarah kepada kemuliaan-Mu dengan mengatakan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita siapkan hati bersatu dalam bersyukur yang kedua. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab sungguh merupakan kehormatan kami boleh mengucap syukur kepadamu, sekalipun Engkau tidak memerlukan pujian kami. Kami menyadari bahwa sembah bakti kami tidak menambah kemuliaan, namun sangat berguna bagi keselamatan kami demi Kristus Tuhan kami. Maka pantaslah Tuhan kami itu dimuliakan dan dihartakan oleh segala ciptaan di surga dan di bumi, bersama para malaikat dan malaikat agung yang tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, Kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga. Berkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Marilah mewartakan harapan iman kita.
Kristus telah wafat. Kristus telah bangkit. Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Secara khusus kita ingat akan perintis kita yang telah meninggal. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef suaminya yang setia, bersama para rasul, teristimewa Santo Kristoforus yang menjadi pelindung sekolah ini, dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mengulangi doa yang diajarkan oleh Kristus sambil berseru. Bapa Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak di atas Bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun ampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga, sekolah, dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Damai Tuhan bersama-Mu. Dan bersama roh-Mu. Mari kita saling memberikan salam damai secara virtual. Damai Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari kita hening sejenak, kita tunduk di hadapan Tuhan, kita menyadari kehadirannya, walaupun kita tidak menerima Yesus dalam berupa roti dan anggur secara langsung, tetapi kita yakin dan percaya bahwa setiap orang yang merindukan kehadirannya akan senantiasa Dia tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Kepada kita selanjutnya, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudara yang terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya.
Tetapi bersabdalah bersabdalah saja, saja, maka saya akan sembuh. darah Kristus mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Engkau sungguh hati dalam sana mampu aku percaya dan aku mempersatukan diriku Sorry ya, gangguan ini kayak jaringan saya nggak stabil. Halo, Sudah, Romo. baik, sebelum kita bersatu dalam doa sesudah pemulihan mohon berkat Tuhan, mari kita doakan 3 kali Salam Maria. Kita juga mohon bantuan doa Bunda Maria untuk seluruh rencana dan juga segala program-program yang akan kita laksanakan di tahun yang baru. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah Yesus. Santa Maria, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah Yesus. Santa Maria, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan kami mati. Amin. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah Berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Di pohon komuni, Yesus memanggil orang-orang yang dikehendakinya, menetapkan mereka untuk menyertai Dia dan untuk diutus sebagai pewarta Injil. Marilah kita berdoa.
Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu atas anugerah sakramen keselamatan ini. Semoga panggilan kami sebagai murid-murid putramu menjadi berkat bagi sesama, sampai kelak kami kau perkenankan menerima anugerah kehidupan kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Sekali lagi propisiat untuk keluarga besar SMA Santo Kristoforus I atas acara pelantikan kepengurusan OSIS yang baru dan juga pembukaan semester yang kedua, dan juga persiapan juga untuk siswa-siswi kelas 12 yang akan mengikuti ujian. Pantun yang terakhir untuk kita semua, saya kasih satu pantun sebelum kita berkat penutup. Di taman luas bermekar kembang, indah rupanya bervariatif. SMA Kristo terus berkembang, makin kreatif dan inovatif. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk kita semua, supaya kita dapat melaksanakan tugas dan panggilan kita masing-masing secara bertanggung jawab, teristimewa untuk mewartakan Injil, dan juga menghadirkan kerajaan Allah dimanapun kita berada dan berkarya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur pada Allah. Marilah pergi kita semua kudus. Amin. Amin. Romo, Bapak Ibu yang terkasih, serta anak-aku yang berbahagia, kami keluarga besar SMA Santo Kristoforus I mengucapkan banyak terima kasih kepada Romo Alexander Sisko MSc yang sudah mempersembahkan misa pelantikan pembina pengurus OSIS tahun 2021 ini. Semoga berkat berlimpah untuk Romo dan berkat berlimpah juga untuk Bapak, Ibu, guru, dan siswa sekalian. Setelah ini masih ada beberapa acara. Kami mohon pada Romo, kalau memang masih berkenan untuk hadir, kalau memang masih ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Romo Alexander Sisko MSc. Terima kasih Romo. Saya mau pamit ya. Soalnya ada kegiatan lagi. Sukses untuk semuanya. Oke, Romo. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Berkah dalam Romo. Ya. Silakan Pak Philip. Baik, kita lanjutkan ke acara yang berikutnya. Felicia Titania. Baik, terima kasih kesempatannya Pak Wahyu dan juga Pak Philip.
Saya ucapkan selamat pagi kepada para pengurus Yayasan Diananda. Juga saya ucapkan selamat pagi kepada yang kami hormati Bapak Ibu orang tua yang telah berkenan hadir pada pagi hari ini. Kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak FX Sri Wahyudi SPD, beserta Ibu Desi Riasari, selaku Wakil Bidang Kurikulum, Ibu Desi Widyastuti, selaku Wakil Bidang Kesiswaan, dan kepada Bapak Ibu karyawan SMA Santo Kristoforus I, dan tak lupa kepada teman-teman sekalian yang terkasih. Kita bersama-sama telah mengikuti misa syukur dan menyaksikan secara langsung pelantikan serta pemberkatan pengurus OSIS periode 2020-2021 oleh Romo Alexander Sisko, MSc. Harapan kita semua, semoga OSIS periode 2020-2021 ini dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan dapat mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang diberikan. Sekarang, saatnya kita akan melanjutkan ke acara berikutnya, yaitu serah terima pengurus OSIS tahun 2019-2020 ke pengurus OSIS periode 2020-2021. Untuk mengawali acara ini, mari kita saksikan dan dengarkan sebuah lagu yang akan dibawakan oleh seorang siswi dari kelas 10 IPA. Ia dikenal sebagai orang yang mahir dalam bernyanyi. Mari kita sambut Martha Lauren. Silahkan Martha. Selamat pagi semuanya. Izinkan saya untuk membawakan sebuah lagu. Kiranya lagu ini dapat menggerakkan hati kita semua dalam melayani Tuhan dan juga melayani sesama. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh.
lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Terima kasih. Terima kasih Martha Lauren atas persembahan sebuah lagunya. Lagu yang sangat indah dan menarik untuk didengarkan. Mari kita beri tepuk tangan secara virtual untuk Martha. Bapak, Ibu, serta teman-teman terkasih, mari kita mendengarkan laporan pertanggungjawaban dari pengurus OSIS periode 2019-2020 yang akan disampaikan oleh Darren Philander selaku Ketua OSIS periode 2019-2020. Untuk itu, kepada Darren Philander, dipersilahkan. Terima kasih. Selamat pagi, yang saya hormati Bapak Sri Wahyudi selaku Kepala Sekolah SMA Santo Kristoforus I, beserta Ibu Desi Riasari selaku Wakasek Bidang Kurikulum dan Ibu Teresia Widyastuti selaku Wakasek Bidang Kesiswaan. Bapak Ibu Guru serta karyawan dan orang tua murid yang berbahagia, serta teman-teman yang saya kasihi. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar SMA Santo Kristoforus I yang telah mempercayakan saya menjadi Ketua OSIS periode tahun 2019 sampai 2020. Mengingat telah berakhirnya masa jabatan periode saya, maka pada hari ini saya menyampaikan laporan pertanggungjawaban saya selaku Ketua OSIS periode 2019-2020. Berikut adalah beberapa program kerja saya yang sudah terlaksanakan, yaitu meningkatkan komunikasi antara siswa-siswi dengan anggota OSIS, dan meningkatkan komunikasi antara ketiga angkatan siswa-siswi, serta kegiatan-kegiatan rutin lainnya, seperti perayaan 17 Agustus, BKSN, Bulan Bahasa, dan juga HPS. Sedangkan untuk yang belum terlaksanakan dengan baik, yaitu dalam hal penggunaan botol plastik dan styrofoam, serta mengadakan banyak variasi lomba. Hal ini disebabkan karena terhambat oleh pandemi COVID-19. Saya mewakili jajaran kepengurusan OSIS periode 2019-2020 memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada beberapa program kami yang belum terlaksanakan. Sebelum saya mengakhiri dan memberikan tongkat estafet saya kepada kepengurusan yang baru, marilah kita menyaksikan video kegiatan OSIS periode 2019-2020 yang sudah terlaksanakan. Selamat menyaksikan. OSIS Santo Kristoforus 12,019-2020 proudly presents I will fight for you. I always do. Until my heart is black and blue.
it to the other side, like lovers do. I'll reach my hands out in the dark and wait for yours to until I can wait for you. I'll wait for you. Give it up. I'm not giving up, no, not yet. Even when I'm down on my leg, even when they say it's nothing, so don't give up. I'm not giving up. I'm not giving up, no, not me. Even when nobody else believes, I'm not going down that easily. So don't give up. Now we'll hold. I'll hold on to you. No matter what this world throws, I won't shake me loose. I'll reach my hands out in the dark and wait for yours to until I can wait for you. I'll wait for you. I'm not giving up, no, not yet. Even when I'm down on my leg, even when they say it's nothing, so don't give up. I'm not giving up. I'm not giving up, no, not me. Even when nobody else believes, I'm not going down that easily. So don't give up. Saya ucapkan terima kasih kepada Darren atas pidatonya, dan saya ucapkan terima kasih juga atas video yang kegiatan-kegiatan seru yang telah dilakukan oleh OSIS periode 2019-2020. Sesi serah terima akan saya serahkan kepada Darren Pilander. Kepada Darren, dipersilahkan. Terima kasih, Felicia. Bapak, Ibu, serta teman-teman yang terkasih. Dengan berakhirnya video kegiatan OSIS periode 2019-2020, saya mewakili jajaran mengucapkan terima kasih atas kesempatan menjadi ketua serta pengurus OSIS yang dimana saya dapat pembelajaran yang sangat banyak di dalam organisasi ini. Saat ini, tongkat estafet kepengurusan OSIS saya serahkan kepada Audretan, selaku Ketua OSIS periode 2020-2021 yang baru. Saya berharap besar kepada Audretan supaya dapat melanjutkan program-program kerja yang belum dapat saya laksanakan. Dan semoga Audretan selaku Ketua OSIS terbaru dapat meningkatkan integritas serta kualitas dari persekolahan SMA Santo Kristoforus I. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Segala berkas laporan pertanggungjawaban telah saya terima. Kepengurusan OSIS SMA Santo Kristoforus I akan saya lanjutkan. Terima kasih. Terima kasih. Itulah tadi rangkaian sesi serah terima dari pengurus OSIS lama ke pengurus OSIS yang baru. Selanjutnya, kami persilahkan kepada Darren Pilander selaku Ketua OSIS Terima kasih Darren yang telah memimpin para anggota OSIS dengan baik sekaligus ikut bertanggung jawab atas segala tugas yang telah diemban atau diberikan sebelumnya. Dengan berakhirnya masa jabatan Darren Pilander atau OSIS lama, maka tongkat estafet kepengurusan OSIS lama diteruskan kepada ketua OSIS kita yang baru. Begitu juga dengan anggota-anggota OSIS yang telah terpilih. Sebagai bagian dari kepengurusan OSIS periode 2020-2021,
Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini, kita akan mendengarkan pidato pertama dari Ketua OSIS periode 2020-2021. Untuk Audreytan, kami persilahkan. Terima kasih kepada Felicia. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Randes Andreas Trisanjata Cahya Sumarsana. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Santo Kristoforus I. Yang saya hormati para Wakil Kepala SMA Santo Kristoforus I. Yang saya hormati Bapak, Ibu Guru, dan karyawan SMA Santo Kristoforus I. Yang saya kasihi para orang tua murid, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih-Nya lah kita dapat berkumpul pada Zoom meeting hari ini untuk melangsungkan misa dan pelantikan OSIS periode 2020-2021. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua kata. Pertama, saya, Audreytan, ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga SMA Santo Kristoforus I yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi Ketua OSIS periode 2020-2021. Sebuah kebanggaan yang begitu besar bagi saya dapat mengemban tugas ini. Menjadi pemimpin bukanlah tugas yang mudah, karena ibarat pohon, semakin tinggi pohon itu, maka akan semakin kencang angin di atas sana. Tentunya, saya bukanlah manusia yang sempurna. Selama kepemimpinan saya nanti, pasti akan terdapat kekurangan. Oleh karena itulah, saya di sini ingin memohon dukungan dan kerjasama dari seluruh warga SMA Santo Kristoforus I. Para hadirin sekalian, segala visi, misi, dan juga program yang telah saya dan partner saya Iputu rancang, tidak akan ada artinya tanpa dukungan dari saudara-saudara sekalian tanpa terkecuali. Karena pada dasarnya, tidak ada hal besar yang dilakukan oleh hanya seorang diri, melainkan dilakukan oleh sebuah tim. Di sini bukan tim pengurus OSIS saja, melainkan tim SMA Santo Kristoforus I. Kepada para pembina OSIS dan segenap pengurus OSIS periode 2019-2020, saya mewakili pengurus OSIS baru, mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kerja kerasnya selama setahun ini. Kepengurusan OSIS akan saya lanjutkan. Semoga ke depannya, program-program yang belum dapat terlaksana dapat kami laksanakan pada periode ini. Kepada teman-teman semua, khususnya pengurus OSIS periode 2020-2021, ini adalah sebuah awal yang baru untuk memulai hal yang lebih baik. Ini adalah momen yang berharga bagi kita semua. Ini adalah momen yang tak hanya menjadi momen untuk belajar, namun menjadi momen untuk menunjukkan rasa peduli dan cinta kita terhadap sekolah ini. Marilah kita semua, bahu-membahu, bekerja bersama untuk menjadikan awal yang baru ini sebagai kesempatan untuk mengedepankan SMA Santo Kristoforus I. Akhir kata, saya ucapkan sekali lagi, terima kasih kepada seluruh warga SMA Santo Kristoforus I. Semoga ke depannya kita dapat bekerja bersama dalam usaha mengedepankan dan mengharumkan nama SMA Santo Kristoforus I. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Terima kasih atas pidato yang telah disampaikan, Audreytan. Intinya adalah semoga kita sebagai warga SMA Santo Kristoforus I dapat terus bekerja sama sebagai tim untuk mendukung OSIS SMA Santo Kristoforus I dan mengharumkan nama sekolah.
Baik, Bapak Ibu Guru serta teman-teman yang terkasih, kini kita sudah sampai di penghujung acara hari ini. Seluruh rangkaian acara telah kita lalui bersama. Tapi sebelum kita mengakhiri acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu Francisca Awang. Kepada Ibu Francisca, dipersilahkan. Baik, Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu sebab dalam acara pelantikan OSIS hari ini, Roh Kudus telah menuntun, membimbing, dan menghibur kami dari awal acara dimulai hingga akhir acara hari ini. Kami mohon ya Tuhan, tanamkanlah sabda-Mu di dalam hati kami, tambahkanlah iman kami, pengetahuan kami, terkhusus untuk adik-adik OSIS yang baru saja terpilih, agar kami semua semakin menyadari bahwa hanya dengan iman yang teguh kepadamu, kami akan dimudahkan dalam melakukan segala hal seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa ya Bapa, semoga kami semakin menyadari tugas dan perutusan kami di dalam lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Bantulah kami untuk senantiasa berusaha menjadi saluran berkat dan perpanjangan tangan kasih-Mu bagi semua orang yang merindukan pertolongan-Mu. Ya Bapa, doa yang jauh dari sempurna ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Kristoforus, doakanlah kami dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Ibu Siska atas doa yang telah dipanjatkan. Kiranya pelantikan OSIS SMA Santo Kristoforus I masa bakti 2020-2021 senantiasa membawa manfaat untuk kita semua, untuk menuju masa depan yang lebih gemilang. Saya Felicia Titania selaku pembawa acara dan mewakili keluarga besar SMA Santo Kristoforus I mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Guru serta orang tua murid yang telah bersedia hadir, panitia yang terlibat, dan teman-teman yang telah berpartisipasi dari awal hingga akhir acara. Saya memohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa. Tuhan memberkati. Sekali lagi, selamat bagi teman-teman OSIS. Terima kasih Bapak Ibu, orang tua, wali yang bersedia untuk ikut kegiatan kami hari ini. Sekarang saya kembalikan ke Bu Wiwit. Bagaimana kelanjutan kegiatan berikutnya, Bu? Oke, terima kasih Bu Felis. Terima kasih Bapak, Ibu, dan siswa-siswa yang terkasih.